Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Dr. Pupus Saiful Rahmat MPD, selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan. Dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya, Nisa Fadilah Hidayanti, mahasiswa Universitas Kuningan dari program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aliran filsafat pendidikan modern. Materi yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian filsafat, pendidikan, dan aliran filsafat pendidikan. Yang kedua, pengertian filsafat pendidikan modern. Yang ketiga, sejarah filsafat pendidikan. Dan yang keempat, materi inti yaitu aliran filsafat dalam pendidikan modern. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materinya. Cekidot. Pengertian filsafat. Kata filsafat, filosofi, bersumber dari bahasa Yunani, yaitu philein yang berarti mencintai, dan sophos atau sophis yang berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual, yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani yaitu pedagogik, dan dalam bahasa Inggris pedagogi, yang artinya the study of educational goals and process. Pendidikan diartikan sebagai segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak untuk memajukan kehidupan anak didiknya selaras dengan dunianya. Pengertian aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan yang berusaha untuk memahami pendidikan secara lebih mendalam. Menafsirkan dengan menggunakan konsep-konsep umum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk atau arah untuk tujuan-tujuan atau kebijakan pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan modern. Secara ontologi, filsafat pendidikan modern berarti ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apakah hakikat di balik keadaan alam nyata ini? Sejarah filsafat pendidikan modern. Masa filsafat modern diawali dengan munculnya Renaissance sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Kata Renaissance berarti kelahiran kembali. Maksudnya adalah usaha untuk menghidupkan kembali kebudayaan klasik atau Yunani Romawi. Pokok permasalahan pada masa ini sebagaimana periode skolastik adalah sintesa agama dan filsafat dengan arah yang berbeda. Di zaman Renaissance, ada banyak penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di antara tokoh-tokohnya adalah Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, dan Francis Bacon. Masuk ke materi inti, ada 4 aliran dalam filsafat pendidikan modern. Yang pertama, yaitu aliran filsafat progresivisme. Aliran progresivisme
mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam sebuah realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Adapun tokoh-tokoh aliran progresivisme antara lain adalah William James, John Dewey, Hans Peinhinger, Ferdinand Schiller, dan George Santayana. John Dewey memandang bahwa pendidikan sebagai proses dan sosialisasi. Maksudnya adalah sebagai proses pertumbuhan anak didik dapat mengambil kejadian-kejadian dari pengalaman di lingkungan sekitarnya. Sekolah yang ideal adalah sekolah yang isi pendidikannya berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Dan untuk itu, sekolah harus dapat mengupayakan karakteristik atau kekhasan di mana sekolah itu berada. Yang kedua, yaitu aliran filsafat esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Aliran ini memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance dengan ciri utama yaitu dalam memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas. Yang ketiga, yaitu aliran filsafat perennialisme. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan sekarang. Perennialisme memberikan sumbangan yang berpengaruh, baik teori maupun praktik, bagi kebudayaan dan pendidikan zaman sekarang. Sekolah sebagai tempat utama dalam pendidikan mempersiapkan anak didik ke arah kematangan akal dengan memberikan pengetahuan. Sedangkan tugas utama seorang guru adalah memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada anak didik. Yang keempat, yaitu aliran filsafat rekonstruksionisme. Kata rekonstruksionisme dalam bahasa Inggris reconstruct yang berarti menyusun kembali. Dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme, yaitu hendak menyatakan krisis kebudayaan modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai dan norma yang benar pula demi generasi yang akan datang, sehingga terbentuk dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Kesimpulan. Saran. Dalam hal ini, penyusun menyarankan kepada pembaca, khususnya peserta didik, agar tidak hanya sekedar mengetahui hubungan antara filsafat dengan pendidikan secara teori, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat mengambil manfaat dari sebuah ilmu pengetahuan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila ada pertanyaan atau saran yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.